Oke guys, selamat datang kembali di channel Gypsy Research. Baik lagi di video tutorial Gypsy AI. Di video ini kita bakal bahas salah satu AI tools lagi, yaitu generator tinjauan pustaka gitu ya. Jadi sesuai namanya, generator tinjauan pustaka akan membantu kalian dalam membuat tinjauan pustaka untuk mencari teori mengenai variabel-variabel yang kalian butuhkan gitu ya dalam penelitian, supaya lebih gampang dan lebih efisien dan efektif gitu ya teman-teman. Oke, lanjut aja, kita cari di kategori AI, literatur dan referensi. Nanti ke scroll down, nanti teman-teman bisa cari generator tinjauan pustaka gitu ya. Nah, di generator tinjauan pustaka ini ada beberapa input yang harus teman-teman masukkan gitu ya. Yang pertama, kita punya topik penelitian. Di sini udah ada contoh paling baiknya, yaitu kayak pengaruh kepemimpinan transformasional dan motivasi kerja terhadap kinerja karyawan di perusahaan startup. Jadi benar-benar clear ya gitu ya, sesuai topik atau judul penelitian gitu. Jadi kalau teman-teman misalnya belum ketemu topiknya apa, judulnya apa, itu silahkan teman-teman pakai generator judul penelitian, biar teman-teman tuh dapat gambarannya dulu kira-kira apa sih yang cocok judul yang pengen dibawa gitu ya. Nanti bisa pilih sesuai program studi, sesuai metode yang pengen dipilih, atau enggak sesuai bidang atau industri yang pengen teman-teman fokusin gitu ya. Jadi benar-benar terserah teman-teman, ini AI sudah bantu kalian bisa custom penelitian gitu loh. Nah, di topik penelitian aku bakal ngisi, aku udah punya case. Di sini ada pengaruh. Seperti biasa pakai kata pengaruh karena udah template banget dan paling gampang keinget ya teman-teman. Pengaruh media sosial terhadap produktivitas mahasiswa. Oke, lanjut lagi di variabel utama. Ini silahkan teman-teman masukkan variabel utama teman-teman gitu ya. Kalau misalnya teman-teman belum ada gitu ya variabel terikat, maksudnya variabel bebasnya gitu ya, berdasarkan variabel terikat, teman-teman bisa pakai generator variabel bebas terlebih dahulu gitu ya. Ada AI tools yang bantuin kalian buat nyari variabel beserta teori pendukungnya, referensi pendukungnya gitu ya. Jadi lebih enak lagi teman-teman. Cuman di sini silakan aja isi variabel utama, dan saran saya variabel utama dan daftar subvariabel ini satu bagian lah. Jadi misalnya variabel utama di sini kepemimpinan transformasional, nanti isi aja daftar subvariabel ini itu adalah subvariabel dari kepemimpinan transformasional yo. Contohnya yang di sini kayak gitu tuh. Jadi ada karisma, stimulasi intelektual, pertimbangan individual dan lain-lain. Nanti kalau teman-teman pengen masukin lagi gitu ya buat variabel lainnya, variabel utama dan subvariabel lainnya, itu silakan masukin satu-satu gitu ya. Jadi kita ngisinya one by one supaya hasil AI-nya lebih baik lagi teman-teman. Jadi fokus AI-nya buat bahas di satu variabel utama dulu dengan daftar subvariabel yang ada kayak gitu. Jadi kita coba isi dulu variabel utama di sini. Kita punya intensitas penggunaan media sosial, atau enggak variabel utamanya bisa media sosial dulu. Terus lanjut lagi buat subvariabel media sosial, kita bisa lihat ada durasi penggunaan, terus ada jenis platform, terus ada frekuensi posting dan lain-lain. Nah, jadi baik lagi ya teman-teman, kalau misalnya emang kalian belum ada gitu ya, silahkan gunakan generator variabel bebas terlebih dahulu gitu ya, supaya lebih gampang nyari variabel yang berkaitan gitu ya. Contohnya di sini media sosial, kaitannya ada durasi penggunaan, jenis platform, frekuensi posting dan lain-lain gitu. Nah, terus ada sumber referensi. Nah, kalau sumber referensi ini bebas teman-teman. Kalau misalnya teman-teman belum ketemu, kalian bisa ketik strip aja. Cuman kalau misalnya udah ada, silahkan masukkan aja ya teman-teman ya. Di sini aku sebenarnya udah ada. Contohnya aku pakai teori yang namanya use and gratifications dari Katz, Blumler, dan namanya susah nih, Blumler dan siapa, Gurevich kayak gini ya. Artikel dari nggak usah deh, ini aja, teori use and gratifications buat teori sumber referensi lainnya gitu ya.
Nah, kalau misalkan udah teman-teman ya, udah diisi semua dari topik, dari variabel utama, dari daftar subvariabel sampai sumber referensi, silakan teman-teman klik buat tinjauan pustaka. Nanti tinjauan pustaka ini sebenarnya udah sesuai dengan format akademik ya teman-teman. Jadi kita lihat aja nanti outputnya kayak gimana. Intinya kalian bisa langsung copy paste dulu dan masukkan ke draft file penelitian kalian gitu ya di Microsoft Word atau yang lainnya gitu. Nah, setelah itu baik lagi kalau misalnya teman-teman masih bingung soal variabel, bisa gunain generator variabel bebas gitu ya buat cari variabel-variabel pendukungnya. Nah, di sini udah ada teman-teman, bisa dilihat ya. Aku scrolling dari atas sampai bawah. Ini wah, sangat lengkap sekali referensinya juga. Di sini studi pustaka ada variabel utama media sosial, terus ada definisi 1 dan definisi 2 gitu ya, beserta dengan citasinya. Media sosial ada platform digital dan seterusnya, konten lainnya seperti video. Share Anderson 2021. Terus definisi kedua, media sosial didefinisikan bla 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 yang dihasilkan oleh pengguna dari Kaplan dan Heinlein 2010. Jadi formatnya kita variabel utama itu ada 2 definisi yang bisa teman-teman pakai. Nanti silahkan dikembangkan aja dari definisi ini. Lalu dari definisi tersebut dilanjutkan dengan subvariabel atau indikator gitu ya. Yang dimana masing-masing subvariabel atau indikator itu juga udah ada citasi atau referensi pendukungnya gitu ya. Jadi sesuai ya dengan yang tadi aku pengen cari, ada durasi penggunaan, jenis platform, sama frekuensi posting. Jadi sangat lengkap. Lalu ada teori utama, di sini dijelasin lagi. Intinya teman-teman tinggal pakai rangkaian kata-katanya dan ngembangin kalimatnya lebih jauh lagi gitu ya. Buat tips selanjutnya kalau bisa udah dapet teks ini gitu ya, yang kalau misalnya teman-teman butuh perkembangan lebih lanjut, itu teman-teman bisa pakai AI kita nanti yang namanya di asistensi penulisan akademik, yaitu parafrase paragraf gitu ya. Parafrase paragraf itu juga selain buat parafrase, bisa juga buat nambahin kata-kata dalam kalimat. Jadi teman-teman bisa langsung misalnya copy paste salah satu definisi dan tinggal teman-teman masukin di parafrase dan minta dikembangkan supaya kata-katanya lebih banyak lagi. Jadi buat memenuhi kebutuhan standar satu kalimat dalam satu paragraf gitu ya. Oke, mungkin itu aja tips dan trik penggunaan generator tinjauan pustaka gitu ya. Untuk generator tinjauan pustaka teman-teman bisa pakai apabila sudah berlangganan mulai dari Rp19.000 aja teman-teman. Sangat murah buat mahasiswa, apalagi kalian yang pengen menghindari revisian dan harganya nggak jauh lebih murah dibandingkan kopi kalian ketika WFC atau wifi yang di cafe gitu ya. Jadi enak juga, nggak usah ragu ya sama formatnya, ini udah sangat mendukung. Jadi tinggal teman-teman pakai karena udah kita prompting sesuai dengan kebutuhan. Oke, mungkin itu aja tutorial di video ini. Jangan lupa like, comment, dan share video ini ke teman-teman kalian yang juga lagi susun skripsi, tesis, atau artikel ilmiah lainnya. Jangan lupa subscribe di channel Gypsy Research dan follow Instagram kita @gypsyresearch dan TikTok kita juga @gypsyresearch gitu ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman. Dadah.